tanpa diskriminasi. Sedangkan kejujuran adalah nilai moral itu yang menuntut seseorang untuk berkata dan bertindak sesuai kebenaran. Kedua, mengapa at-taswiyah penting dalam penerapan hukum Islam? Karena memastikan bahwa hak setiap orang diperlakukan sama dan tidak dibedakan berdasarkan status sosial, kekayaan, atau jabatan. Ketiga, bagaimana hubungan antara kejujuran dengan terwujudnya keadilan? Kejujuran adalah fondasi utama untuk menegakkan keadilan. Tanpa kejujuran, keputusan hukum bisa salah karena didasarkan pada informasi palsu atau manipulasi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab yang latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Bisa berupa peristiwa, pertanyaan, atau kondisi tertentu yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul ibtidai? Itu ayat yang diturunkan tanpa sebab khusus, yaitu ayat yang Allah turunkan langsung sebagai petunjuk, perintah, larangan, dan yang keenam, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul sababi? Itu ayat yang turun karena ada sebab tertentu seperti peristiwa, kejadian, atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, mengapa etika teologis disebut bersumber dari lingkungan? Karena ukuran baik buruknya diambil dari wahyu atau ajaran agama yang dalam Quran dan hadis. Yang kedelapan, mengapa etika normatif lebih mengikat dibanding karena etika normatif memberi pilihan dan menentukan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh. Yang kesembilan, apa contoh sederhana dari etika individual? Itu menghargai orang lain, bekerja sama, tidak merugikan orang lain, dan saling membantu masyarakat. Yang kesepuluh, sebutkan macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, ada ta'adud al-asbab wa an-nazil wahid. Yang kedua, ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Yang ke-11, apa yang dimaksud dengan prinsip amal ma'ruf nahi munkar? Itu mendorong manusia untuk melakukan segala yang baik sesuai kehendak Allah dan menjauhi segala bentuk keburukan. Yang ke-12, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Yaitu konsep ketuhanan yang berkaitan dengan pengakuan dan keyakinan yang diasaskan dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan alam semesta. Yang ke-13, jelaskan tujuan pendidikan, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada yang dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Sebutkan dalil tentang perintah untuk bekerja bertanam. Yang ke-15, mengapa seseorang perlu melakukan ta'lim? Karena sifat buruk membuat hati kotor dan menghalangi kebahagiaan batin. Jika sifat buruk tidak dibersihkan, itu memiliki banyak masalah seperti frustasi dan akhlak lainnya. 16, bagaimana hubungan antara ta'lim dan tahlil? Tahlil dilakukan lebih dahulu untuk sifat buruk, setelah itu baru tahlil dilakukan untuk memastikan sifat baik. Yang ke-17, apa yang dimaksud dengan tajalli? Itu tahap ketika hati sudah bersih dan penuh kebaikan sehingga cahaya petunjuk Allah tampak dalam diri seseorang. Pada tahap ini seseorang lebih mudah memahami kebaikan yang dekat dengan Allah. Selanjutnya, mengapa keadilan komunikasi dianggap adil bagi semua orang? Karena keadilan ini memberi hak yang sama kepada semua orang tanpa melihat perbedaan jasa, status, dan kedudukan. Jika orang yang melakukan sekarang dia tidak ada pihak yang diistimewakan. 19, apa yang dimaksud dengan komunikasi transcendental dalam Al-Quran? Komunikasi transcendental adalah komunikasi antara manusia dengan Allah yang menjadi metode ibadah sehari-hari seperti doa, zikir, dan kehidupan. Selanjutnya, mengapa komunikasi transcendental penting dalam kehidupan seorang muslim? Karena komunikasi ini mendekatkan manusia dengan Tuhan yang menemukan ketakwaan untuk membuat hati lebih mudah tersentuh sehingga membawa dampak positif pada sikap dan perilaku sehari-hari. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan proses pengumpulan Al-Quran secara bertahap? Proses ini mulai sejak masa Rasulullah SAW hingga masa Nabi di mana ayat-ayat ini sudah turun siapa dan para sahabat hingga mengalami perubahan. Yang selanjutnya, bagaimana Al-Quran memandang hubungan antara ilmu pengetahuan dan ketakwaan? Al-Quran memandang bahwa ilmu pengetahuan dan ketakwaan saling berkaitan erat dan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan diberi ilmu akan